semuanya makin berdiri. Katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan. Kami persilakan ingin di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu sepanjang minggu. Terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang minggu. Dengan apa kami bisa membalas semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini selain kami bersyukur dan berterima kasih. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Mari Tuhan, berikan kepada kami hati yang siap dibekali oleh firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, itu membawa berkat bagi kami. Pakai dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema khotbah saya pagi hari ini yaitu bayar harga. Wah, kalau berbicara tentang bayar harga, berarti ada sesuatu yang akan kita terima, tetapi juga ada sesuatu yang akan kita bayar. Kalau minggu kemarin saya khotbah tentang soal menerima dan memberi. Tapi pada pagi hari ini saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah saudara, di dalam mendapatkan sesuatu dari Tuhan, di dalam kita menerima sesuatu dari Tuhan, bukan saat kita hanya berdoa. Memang ketika kita berdoa, apa yang kita doakan, itu Tuhan akan kasih. Amin saudara. Tetapi selain berdoa, ada cara lain untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yaitu apa? Membayar harga. Dengan kata lain saudaraku, kualitas mutu yang akan saudara terima, entah itu berbentuk barang atau yang lain, kualitas mutu yang akan saudara terima nanti tergantung besar kecilnya harga yang saudara bayar. Kalau saudara mungkin membeli satu barang dengan harga murah, maka saya yakin dan percaya kualitas barang itu kurang bagus. Karena harganya murah. Tetapi ketika saudara mau mengeluarkan uang cukup banyak, membayar dengan banyak saudara, saya yakin kualitas barang itu juga bagus. Karena apa? Apa yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan itu besar, itu banyak, maka kualitas barang itu juga bagus. Beberapa bulan yang lalu, saya punya jam hilang. Entah ketinggalan di gereja atau di mana, saya sudah lupa. Nah, hilang. Saya sejak SMP sudah biasa pakai jam saudaraku. Jadi rasanya tidak nyaman kalau tidak pakai jam. Akhirnya saya beli jam. Harganya tidak mahal saudara. Ya, saya senang, yang penting pakai jam. 1 minggu saya pakai,
entah bagaimana itu karena kecerobohan saya jatuh di air. Langsung saya angkat, saya jemur. Mati langsung. Akhirnya saya bawa ke reparasi jam, bengkel jam. Waktu diperbaiki jadi saudara. Tetapi satu minggu kemudian jalannya tidak normal. Nah, di sini saya bisa mengamenkan bahwa apa yang saya keluarkan itu menentukan mutu, menentukan kualitas. Itulah sebabnya ada istilah itu uang tidak bisa dibohongi, itu benar. Karena apa? Ketika kita membayar dengan harga murah, maka kualitas barang yang akan kita terima itu juga tidak bagus. Demikian juga di dalam membangun kehidupan kita, di dalam membangun kerohanian kita, ada harga yang harus saudara bayar kalau ingin kerohanian kita punya kualitas bagus. Amin, saudara? Amin. Kalau ingin saudara memiliki kehidupan yang bagus di hadapan Tuhan, kalau saudara ingin membangun kehidupanmu itu dengan kualitas luar biasa, ada harga yang besar, ada harga yang mahal yang harus saudara keluarkan. Jangan bermimpi saudaraku santai-santai tetapi ingin memiliki kualitas iman yang hebat. Tidak mungkin. Jadi jangan pernah bermimpi saudara memiliki kualitas rohani yang hebat. Sementara di dalam Tuhan saudara slow. Sementara di dalam Tuhan saudara santai, itu tidak mungkin. Nah, itulah sebabnya mari kita akan lihat Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Di sana dengan jelas mengatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, lewat ayat ini saudaraku kita dapat belajar bagaimana caranya membangun kehidupan rohani yang sukses. Bagaimana caranya membangun kehidupan rohani yang berhasil. Bagaimana caranya membangun kehidupan rohani yang bermutu. Yaitu ada dua hal yang perlu saudara dan saya bayar. Kalau ingin rohanimu sukses, hebat, berkualitas di hadapan Tuhan, lewat ayat-ayat ini ada dua hal yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai dasar pondasi hidup kita. Ini yang pertama. Untuk membangun kehidupan rohani yang bermutu, yang berkualitas, dasarnya hanya Yesus. Amin, saudara. Dasarnya hanya Yesus. Kita di dalam saudara membangun rumah ya. Ketika saudara mulai membangun rumah, saya yakin saudara ada yang tukang. Pasti yang saudara bangun pertama adalah pondasi. Ini yang pertama saudara bangun. Pondasinya. Dan pondasi itu sangat menentukan kualitas dari bangunan, dari rumah yang kita bangun. Walaupun rumahnya megah, pengalaman di gereja ini dulu saudaraku, gereja sebelum ini. Gereja ini cukup megah saudaraku. Tetapi karena pondasinya dulu tidak bagus saudaraku, sehingga ketika
tanah turun, ikut turun. Karena apa? Pondasinya tidak bagus. Kami beserta teman-teman jemaat, majelis, kami berusaha bagaimana ini untuk menahan bangunan ini. Tetap saja akhirnya keputusan teman-teman robohkan Om, percuma. Sehingga tiap tahun saudaraku, ini antara tembok dengan tehel ini hampir 10 cm selalu. Jemaat-jemaat yang lama tahu itu. Mengapa hal itu terjadi? Karena dasarnya tidak kuat, pondasinya tidak kuat. Begitu juga dengan rohani kita. Untuk membangun rohani kita kuat, saudaraku, saudara perlu memiliki dasar yang kuat. Dan dasarnya Alkitab tadi katakan tidak boleh yang lain, yaitu Yesus. Amin, saudara. Mungkin saudara bertanya, Om, berarti ada dasar lain? Saya katakan banyak. Di dalam dunia ini ada dasar lain selain dasar Yesus, saudaraku. Ada orang ingin membangun kehidupannya dengan pondasi filsafat dunia. Dia menggunakan dasar membangun kehidupannya dengan filsafat modern. Apa itu filsafat modern? Yaitu saudaraku, dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan ilmunya. Sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sudah tidak mengandalkan lagi hal-hal rohani. Aku punya kemampuan, aku punya kepintaran, aku punya bakat, aku punya uang. Di sini saudaraku, ini filsafat modern. Dan orang-orang seperti ini saudaraku, dia menganggap dengan kepintarannya akan mampu menyelesaikan semuanya. Dengan hartanya akan mampu menyelesaikan semuanya. Dan biasanya orang-orang seperti ini sulit untuk dibawa datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia menganggap dengan kehebatannya, dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan kekayaannya, semuanya bisa beres. Apalagi di dunia luar sana, saudaraku. Uang sangat menentukan untuk menyelesaikan semuanya. Kecuali sama tangan Tuhan, dipaksa Tuhan untuk datang kepada Tuhan, baru dia mau. Tetapi kalau hanya dengan nasihat-nasihat, saya punya pengalaman saudaraku, sulit sekali. Saya punya pengalaman tahun lalu atau 2 tahun lalu. Orang Labuan Bajo. Tiba-tiba telepon sama saya, Pak Pendeta. Sepertinya saya mau mati saja Pak Pendeta. Kaget saudara. Tiba-tiba telepon, belum terlalu banyak ngobrol. Tiba-tiba saya mau mati saja Pak Pendeta. Loh, kenapa Bapak? Saya ditipu orang. 3,5 miliar. Wow, saya bisa bayangkan 3,5 miliar ini uang semua atau tambah daun. Saya bayangkan saudaraku, uang 3,5 miliar. Lalu bukan cuma ditipu Pak Pendeta, saya diancam akan dimasukkan ke penjara. Wah, tambah ngeri. Saya bilang, Bapak, kenapa sekarang setelah ditipu baru ingat saya? Coba pada waktu pegang 3,5 miliar itu ingat saya. Wah, saya tertawa saudara. Saya nasihati, saya kasih kekuatan, saya datang ke rumahnya. Dan akhirnya dia rohaninya mulai pulih. Saya ajak hari Minggu masuk gereja. Hari Minggu masuk gereja. Tetapi setelah itu tidak masuk lagi. Sampai detik ini. Saudara, karena apa? Filsafat modern dia pegang kuat-kuat. Aku pintar, aku berpendidikan, aku banyak uang. Nah, ini dasar yang saat ini banyak untuk membangun kehidupan orang, saudaraku. Ada lagi. Orang membangun kehidupannya dengan prinsip dunia. Jadi begitu banyak saudaraku, dasar untuk membangun kehidupan seseorang itu begitu banyak. Tetapi saya mengajak jemaat yang ada sebagai orang percaya, biarlah
untuk membangun dasar kehidupanmu, untuk membangun dasar rohanimu, hendaknya hanya Yesus. Amin, saudara. Amin. Jangan memakai dasar lain. Bangunlah kehidupanmu dengan dasar ajaran Yesus. Bangunlah kehidupanmu dengan ajaran firman Tuhan. Bangunlah ajaran kehidupanmu dengan perintah-perintah Yesus. Walaupun, sekali lagi tolong digarisbawahi, walaupun ini berlawanan dengan prinsip dunia. Berlawanan dengan prinsip dunia. Ketika saudara meletakkan dasar kerohanianmu dengan dasar Yesus, itu berlawanan dengan prinsip dunia. Kalau saudara nonton televisi di hari-hari ini, orang yang kita anggap hebat ditangkap KPK. Yang terakhir mantan sekretaris MA, dia sudah melarikan diri kemana-mana, akhirnya ketangkap juga. Karena apa? Dia ingin kaya tetapi secara instan, yaitu korupsi. Mereka membangun kehidupannya dengan cara-cara dunia, dengan hal-hal dunia, dengan prinsip dunia, menghalalkan segala cara. Sehingga ujung-ujungnya penjara. Di dalam Alkitab ada, saudaraku, ayatnya. Coba kita lihat. Di dalam Amsal pasal yang ke-28, ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya dengan cara korupsi tidak akan luput dari hukuman. Amin, saudara. Jadi orang kalau ingin cepat kaya dengan cara-cara prinsip dunia, dengan cara-cara yang tidak baik, mungkin saat itu dia senang mendapatkan uang yang banyak, tetapi ujungnya akan dihukum, saudaraku. Mungkin dia lolos dalam hukuman di dunia ini, tetapi hukuman kekal menanti. Jadi ini prinsip-prinsip dunia yang sementara orang luar bangun, saudaraku. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan melakukan hal seperti ini. Amin, saudara. Amin. Begitu juga dengan kehidupan para selebritis, saudara perhatikan. Wah, sekarang terkenal dengan kawin siri. Terkenal dengan kawin siri. Kalau enggak kawin siri ya mungkin simpan pil. Pria idaman lain. Atau simpan wil. Wanita idaman lain. Saudara, inilah prinsip dunia. Apakah kita mau mengadopsi cara-cara dunia ini, mau masuk di dalam gereja? Apakah kita mau tiru cara-cara semacam ini? Kiranya dijauhkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai cara-cara dunia masuk di dalam gereja, masuk di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal itu terjadi, saudaraku. Nah, ini saudaraku, prinsip dunia sementara terjadi di hari-hari ini. Jangan sampai gereja Tuhan mengadopsi prinsip-prinsip dunia. Bangun imanmu, bangun kerohanianmu dengan dasar Yesus Kristus. Amin, saudara? Amin. Kok berat amin? Amin. Jadi bangun, saudaraku. Jangan sampai dengan pondasi lain. Pondasinya hanya Yesus Kristus. Khususnya anak-anak muda, saya ingatkan. Apalagi itu lihat, gaya pacaran anak muda sekarang berbeda dengan gaya pacaran anak muda dulu. Kalau dulu orang pacaran kita liatin, dia malu, saudaraku. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu mengalami gitu ya.
Pasti, saya lihat yang senyum-senyum ada 35 orang. Dulu ketika kita lihat orang pacaran malu saudaraku. Tetapi sekarang terbalik. Kita ngeliati orang pacaran, kita yang malu. Karena apa? Di depan umum saja sudah ganas. Kita yang malu. Apalagi kalau mereka berdua. Bisa bayangkan. Nah, ini terjadi dan inilah prinsip dunia. Gaya pacaran orang dunia begini saudaraku. Untuk itu saya anjurkan pemuda-pemuda jemaat GPDI Bukit Sion. Jangan sampai mengadopsi cara-cara dunia ini. Amin. Loh yang amin kok bapak-bapak bukan pemuda. Jadi ini saudara. Kita harus tolak saudaraku. Kita harus tolak pondasi dunia yang sementara mau masuk di dalam gereja saudaraku. Kita harus tolak walaupun sekali lagi menurut daging itu tidak mengenakan. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi ketika saudara mengikuti keinginan daging tanpa saudara sadari, saudara bersementara melawan keinginan roh. Jelas ya? Ketika saudara menyenangkan keinginan daging, memuaskan keinginan daging tanpa saudara sadari, saudara sementara melawan keinginan roh. Dan resikonya besar ketika saudara dan saya berani melawan keinginan roh. Nanti kita jelaskan. Jadi ini yang harus kita renungkan baik-baik. Itulah sebabnya ketika saudara mau melakukan segala sesuatu di dalam membangun imanmu, membangun bisnismu dengan dasar Yesus, itu memang harga yang harus saudara bayar. Rasanya berat saudaraku untuk membayar semuanya itu. Jadi ini yang pertama, kalau ingin bangunan kehidupanmu berkualitas, bermutu di hadapan Tuhan, yang pertama jadikan Yesus sebagai dasar, pondasi di dalam membangun kehidupan imanmu. Itu yang pertama. Dan itu tadi ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-11 sebetulnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3. Nah, yang kedua saudaraku, untuk membangun kehidupanmu kualitasnya bagus, bangunlah kehidupanmu dengan cermat dan hati-hati. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sekali lagi. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan kata memperhatikan. Jadi setelah pondasi kita bangun. Dan pondasinya itu tidak boleh yang lain. Pondasinya itu tidak boleh filsafat modern. Pondasinya itu tidak boleh prinsip dunia. Tetapi pondasinya harus Yesus Kristus. Setelah pondasi Yesus itu selesai, pondasi yang kita bangun selesai, bangunan itu belum selesai. Harus dilanjutkan. Dan ketika kita melanjutkan bangunan itu, Alkitab tadi kita katakan perhatikan. Nah, di sini saudara, kata memperhatikan bahasa Yunaninya blepo, yang artinya hati-hati, yang artinya cermat,
yang artinya tidak boleh sembarangan. Jadi dasar kita sudah letakkan, yaitu Yesus Kristus. Setelah dasar itu kuat, untuk membangun selanjutnya, membangun iman kita, itu tidak boleh sembarangan, tetapi harus hati-hati, harus cermat. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan. Mengapa saudaraku? Kalau membangun kita harus hati-hati, harus cermat. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu menentukan hasilnya di kemudian hari. Ingat baik-baik. Dasarnya sudah benar. Yesus Kristus. Tetapi kalau saudara membangun dengan sembarangan, kalau saudara membangun asal membangun, jangan menyesal kalau bangunanmu nanti cepat rusak. Jangan menyesal kalau bangunanmu nanti cepat keropos. Karena apa? Kita membangun dengan tidak cermat. Kita membangun tidak dengan hati-hati. Kita membangun sembarangan. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi katakan, untuk melanjutkan pembangunan itu kita harus hati-hati. Kita harus cermat. Karena apa? Sekali lagi, apa yang kita lakukan saat ini sangat erat hubungannya dengan hasil yang akan saudara terima. Kalau sekarang saudara di dalam membangun rohanimu juga santai-santai. Seperti kalimat saya di atas pertama tadi. Kalau saat ini saudara membangun imanmu dengan sembarangan, dipastikan hasilnya juga kurang bagus. Tetapi kalau saudara bangun rohanimu dengan serius, bangun rohanimu dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya, tidak menutup kemungkinan saudara lebih hebat daripada saya. Amin, saudara. Karena apa? Saudara mau membayar harga lebih mahal daripada saya. Saya punya pengalaman, saudaraku. Ketika saya masih jadi pengerja di Kalimantan Timur. Saya masih pengerja. Ada seorang ibu, saya masih ingat betul, saudaraku. Nama ibu ini Yohana. Dia cuma kelas 2 SD. Saudaraku, dia orang Toraja. Saya melayani di sana. Apa yang dilakukan? Dia orangnya hidup di dalam doa. Dia suka baca Alkitab. Dia suka puasa, saudaraku. Saya belajar juga dari jemaat ini. Dan ternyata harga yang dia bayar itu benar-benar luar biasa. Satu saat sore-sore dia datang ke pastore, Om Pendeta, kalau Om Pendeta tidak keberatan, mari ke rumah sakit di Tenggarong, di Kutai. Di sana ada salah seorang bapak yang besok akan operasi. Hari ini dia lagi puasa. Kami berdua, saudaraku, dengan ibu ini. Kami ke rumah sakit. Di sini sudah bapak ini sudah pakai infus, oksigen, lalu selang sudah masuk di tubuhnya, saudaraku. Lalu Ibu Yohana tuh minta, tolong Pak Pendeta berdoa. Saya berdoa, saudaraku. Berdoa biasa. Setelah amin, Ibu Yohana ini bilang sama namanya Bapak Lukas. Maaf Pak Lukas. Bapak enggak jadi operasi. Besok jam 10 Bapak pulang. Saya kaget, saudaraku. Saya kaget. Ibu Yohana ini. Tapi ya percaya saja. Dan ternyata betul, saudaraku. Ini Bapak Lukas tidak jadi operasi dan besok dia pulang ke rumah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara lihat di sini. Saya seorang hamba Tuhan, tetapi tidak memiliki karunia marifat yang Tuhan berikan kepada Ibu Yohana yang notabene-nya maaf. Teologi mungkin masih kalah dengan saya, pendidikan umum masih kalah dengan saya. Tetapi dia mau membayar harga, saudaraku. Sehingga Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa kepada ibu ini.
Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara mau membayar harga, tidak menutup kemungkinan Tuhan akan pakai saudara menjadi alat Tuhan yang heran. Amin, saudara. Tetapi kalau saudara santai-santai, ibadah ogah-ogahan, baca Alkitab ogah-ogahan, menyanyi untuk Tuhan pelan-pelan, kalau menyanyi Jamal Mirdad keras-keras. Kalau di sini enggak ada. Di Labuan Bajo banyak. Saudara, bagaimana kita memiliki kualitas iman yang berkualitas kalau harga yang kita bayar murah? Tidak mungkin. Ayo, saat ini firman Tuhan mendorong kita. Mari di dalam kita membangun setelah dasarnya Yesus. Bangunlah dengan cermat, bangunlah dengan hati-hati, bangunlah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, berkaitan erat dengan hasil di kemudian hari. Ada seorang tukang bekerja di satu CV. Tukang ini sudah sekian lama bekerja di satu CV dan sudah tua. Sehingga dia ngomong sama direktur CV itu, Pak Direktur, saya sudah tua. Saya mau istirahat. Saya mau pensiun. Oh gitu. Tapi direktur bilang begini, baiklah coba Bapak. Saya ingin, karena Bapak sudah mengabdi, sudah kerja sama dengan kami sekian puluh tahun. Saya ingin Bapak membangun satu rumah lagi untuk terakhir kalinya. Akhirnya dengan berat hati Bapak ini mau terima tawaran direktur ini. Membangun satu rumah lagi yang terakhir, dia bilang. Akhirnya apa saudaraku? Karena dipikir ya sudah yang terakhir. Dia membangun asal-asalan, tidak seperti biasanya. Dia bangun campuran semen yang biasa ukuran tertentu. Semennya dikasih sedikit, pasirnya kasih banyak. Pokoknya asal-asal, begitu juga dengan besi yang sebetulnya ini besi ukuran 12. Dikasih besi 10 atau mungkin besi 8. Pokoknya yang penting asal jadi. Cepat selesai. Nah, setelah selesai saudaraku, dia serahkan kunci ini kepada direktur. Pak Direktur, ini permintaan Bapak. Saya membangun bangunan terakhir sudah selesai. Saya serahkan sama Pak Direktur. Direktur kaget, loh kok cepat sekali? Ya itulah. Akhirnya direktur bilang, Pak sama tukang ini, Bapak, karena Bapak sudah mengabdi sama saya sekian puluh tahun. Itu rumah yang Bapak bangun terakhir itu untuk Bapak. Dia kaget saudara. Menyesal. Kalau seandainya rumah nanti untuk saya akan bangun kuat-kuat. Saya akan bangun lebih hebat daripada bangunan-bangunan yang lama. Tapi penyesalan tidak ada guna. Ingat, apa yang kita kerjakan saat ini ada hubungannya erat dengan yang akan kita terima, yang akan datang. Amin, saudara. Ayo, saat ini mari kita serius dengan Tuhan. Kalau ingin hal-hal yang luar biasa, saudara terima. Tetapi kalau saat ini saudara santai, maka saatnya nanti saudara akan terima hal-hal yang tidak bagus. Wah, saya dikejar-kejar waktu ini, saudara. Saya dikejar-kejar waktu. Ayo. Mari sekarang dasarnya sudah kita terima Yesus. Mari bangunlah imanmu, rohanimu dengan sungguh-sungguh. Jangan santai-santai, nanti saudaraku akan ada perbedaan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Roma pasal yang ke-10. Jadi iman timbul dari pendengaran.
dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin imanmu bertumbuh, aku ingin imanku bertumbuh, aku ingin imanku dewasa. Oh, bagus. Tetapi untuk mencapai level yang luar biasa, untuk mencapai level yang istimewa, iman yang istimewa, maka saudara harus banyak dengar firman Tuhan. Saudara harus banyak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, iman itu timbulnya hanya dengan mendengar firman, saudaraku. Itulah sebabnya jangan salah jemaat, jangan sampai berdoa, Tuhan berkati makanan ini agar menambah iman saya. Salah. Makanan tidak bisa menambah iman. Amin. Jangan sampai saya dengar ada jemaat GPDI Bukit Sion berdoa berkati makanan ini untuk menambah iman. Saya tidak akan amin. Yang bisa menambahkan iman kita, yang bisa menumbuhkan iman kita hanya saat saudara mendengar firman, membaca firman. Itulah yang membuat imanmu bisa bertumbuh. Nah ini, kalau saudara semakin banyak dan sering dengar ibadah seperti, ikut ibadah seperti pagi hari ini, waktu 1,5 jam itu tidak akan sia-sia. Amin. Saudara, saudara rela tinggalkan kesibukanmu di sana, lalu saudara datang di sini 1 jam, 1,5 jam untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. 1 minggu Tuhan, Engkau sudah jaga pelihara saya dari virus corona. Saya ingin memuji Tuhan, lalu saya ingin dengar firman Tuhan. Itu luar biasa. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan, saudaraku? Sementara ada beberapa jemaat yang masih ada di luar sana ingin kembali ke Labuan Bajo saja masih mikir. Karena tidak langsung ke rumah tapi langsung ke gor dulu. Wah kasihan. Diisolasi ya. Pak Ferry masih ada ya, diisolasi masih berlaku ya Pak ya. Itu. Jadi saudaraku, mari. Jadi bangunlah imanmu dengan cermat, dengan serius. Tidak boleh sembarangan, banyaklah dengar firman. Begitu juga di dalam kita melayani, saudaraku. Tidak ada gembala sembarang saja melayani. Ingat kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat-ayat selanjutnya di sana orang membangun itu ada 2 kategori. Bahannya dari emas, dari permata, dari perak. Ada yang dibangun dari rumput kering, dari kayu, saudaraku. Mereka membangun semua. Tetapi saat diuji, semuanya sia-sia. Jadi sekali lagi saya tekankan. Kesetiaanmu saat ini menentukan rohanimu yang akan datang. Jadi saudara jangan berpikir sekarang ibadah ndak ibadah sami mawon. Ibadah ndak ibadah sama saja. Tidak. Saya katakan tidak. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita terima saat ini sangat erat hubungannya dengan hasil yang akan kita capai. Jadi saat ini saudara beribadah itu tidak sia-sia, saudaraku. Coba kita lihat ayat yang terakhir. Aduh, saya sebetulnya sudah janji. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Satu saat akan ada perbedaan, saudaraku. Kalau sekarang masih tidak kelihatan. Orang yang rajin ibadah dan yang tidak rajin ibadah tidak kelihatan. Tetapi saatnya nanti, perhatikan, saatnya nanti akan ada perbedaan. Orang yang setia beribadah dan orang yang malas-malas beribadah, satu saat akan muncul, akan kelihatan. Ini saya tekankan, saudaraku. Sekarang tidak kelihatan. Itulah sebabnya ada perumpamaan lain. Ketika menanam,
gandum, ada juga lalang di situ. Lalu tukangnya, Tuhan bagaimana kita mau cabut lalang? Jangan, biar hidup mereka sama-sama hidup. Saatnya nanti akan ada pemisahan. Lalang akan dicabut untuk dibakar, gandum untuk dicabut untuk dimasukkan ke dalam lumbung. Begitu juga dengan satu kota Labuan Bajo ini. Tidak kelihatan orang yang jahat dengan orang yang baik, tidak kelihatan. Tetapi perlu saudara ketahui, satu saat Tuhan akan pisahkan. Amin. Jadi jangan bermain-main lagi dengan Tuhan saat ini, saudaraku. Mari kita perhatikan di dalam kita membangun kerohanian kita dengan cermat, dengan hati-hati. Saya sebetulnya membahas tentang ini, saudaraku, kronologi peristiwa akhir zaman. Di mana sebelum Yesus datang kali yang kedua, ini cuplikan saja. Yesus datang kembali, ada peristiwa-peristiwa, yaitu ini. 7 meterai dibuka. Setelah itu 7 sangkakala dibunyikan. Setelah itu 7 cawan murka Allah. Saya sudah siapkan khotbah ini hari ini, saudaraku, tetapi tidak memungkinkan. Nah, kalau saudara lihat ini, di mana meterai pertama, kalau saudara membaca Wahyu pasal yang ke-6, kita lihat sedikit. Bagaimana Wahyu pasal yang ke-6, itu di sana ditulis ketika meterai yang pertama dibuka. Saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ketika meterai pertama yang dibuka, meterai pertama itu ada kuda putih. Itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Dan itu sudah terjadi dan terus terjadi, saudara. Itu sudah terjadi. Meterai yang kedua, saudara dapat lihat di dalam ayat yang ke-4. Di situ ada kuda merah padam. Itu berbicara tentang peperangan. Sejak perang dunia yang pertama 1914, itu perang dunia pertama dan itu terus perang sampai Yesus datang, saudaraku. Peperangan itu akan terjadi sampai di situ nanti, termasuk di dalam sangkakala. Nah, saya garis bawahi ini, saudaraku, antara meterai ke-6 dan meterai ke-7, disinilah akan ada perbedaan. Tuhan akan pisahkan orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Di sini ada pemisahan. Saudara, ini firman, saudara. Ini bukan cerita dongeng. Saudara baca di dalam Wahyu pasal 6, saudaraku, itu semua ada di situ. Akan ada pemisahan di sini. Ngeri, saudara. Maaf, saya tidak jelaskan lebih jauh. Nanti saya akan kupas tentang hal ini. Begitu juga dengan sangkakala. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Nah ini sini Allah akan memisahkan jemaat yang rohaninya sesuai kualifikasi Tuhan. Dan jemaat yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah akan pisahkan nanti. Itulah sebabnya Maleakhi tadi pasal 3 ayat 18. Kamu nanti akan melihat perbedaan. Orang yang beribadah, tidak beribadah itu nanti akan ada perbedaan. Sekarang tidak lihat. Ayo kita ambil keputusan. Tuhan, mulai hari ini aku mau setia ibadah. Amin. Amin. Karena apa? Apa yang saudara kerjakan saat ini sangat erat hubungannya hasil yang akan saudara terima nanti. Tidak sia-sia saudara tinggalkan rumah 1,5 jam. Kalau mungkin saudara kok terlambat bangun, saudara jam 10 bisa datang di tempat ini. Sekarang masih ada kesempatan, tidak tahu nanti berikutnya. Kita masih bisa beribadah. Untuk itu kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Saya minta maaf, ini menjadi PR bagi saudara, menjadi PR bagi saya, hutang bagi saya untuk melanjutkan hal ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kita akan akhiri ibadah kita, saya jemput kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah kami pada saat pagi ini Tuhan, hati kami penuh dengan limpah ucapan syukur. Kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan berita firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga untuk membangun rohani kami yang kuat, yang hebat, kami membutuhkan dasar pondasi. Biarlah pondasinya itu adalah Yesus. Dan biarlah itu Tuhan termeterai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kami yang telah hadir pagi ini diberkati Tuhan. Umat-umat-Mu yang belum sempat hadir, kiranya Tuhan juga tolong mereka, jaga lindungi mereka semua. Tangan-tangan sudah terulur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang membantu pembangunan Tuhan memberkati. Terlebih yang hari ini mengembalikan milik Tuhan, Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus, biarlah di tengah-tengah kekurangan yang mereka alami, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, apa yang sudah mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka berikan saat ini tidak sia-sia. Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Doa kami bagi umat-umat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 15 Saudara Renaldi Harli berulang tahun. Tanggal 18 Bapak Yosef. Tanggal 19 Ibu Merlin. Tanggal 20 Ibu Gembala. Adik Stefania Tangguh. Adik Carolina Presinca, adik Christopher Alexander, dan Bapak Tanto Indrawan. Tuhan, doa kami dengan bertambahnya usia kekasih-kekasih ini. Bertambah juga kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Karena hanya di dalam tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Dalam tangan kiri Tuhan ada kehormatan. Menjadi bagian dalam hidup mereka semua. Terima kasih Bapak. Doa kami bagi Bapak Ahmad Rasikin yang juga dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku menjamah dan menyembuhkan Bapak ini. Apapun penyakitnya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Agar di waktu-waktu yang akan datang dapat bersama-sama dengan kami. Terima kasih, berkati rumah tangga jemaat-Mu. Berkati usaha-usaha mereka. Engkau jawab semua doa dan pergumulan mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan, serta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai-mu mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.